Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mutakin. Saya dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Meyakini Qadar dan Qadar, melahirkan semangat kerja. Yang pertama, pengertian. Pengertian Qadar dan Qadar terdapat pada firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tahidul arham wa ma tasdad wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala satu pada sisinya ada ukurannya. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Kedua, iman kepada semua qadar Allah yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaan yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Dalil qadar dan qadar. Dalil Al-Quran yang pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang berarti, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Yang kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang berarti, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Ta'ala. Selanjutnya, dalil hadis atau as-sunnah yang artinya, sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, kemudian berubah menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi atau sepotong daging selama 40 hari, kemudian malaikat dikirim kepadanya, kemudian malaikat meniupkan ruh padanya, dan malaikat tersebut diperintahkan 4 hal, yaitu menulis rezekinya, menulis ajalnya, menulis amal perbuatannya, dan menulis apakah ia celaka atau bahagia. Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni surga, hingga ketika syaratnya dengan surga cuma satu lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka dan ia pun masuk neraka. Sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti mengerjakan amal perbuatan penghuni neraka, hingga ketika jaraknya dengan neraka cuma satu lengan, tiba-tiba ketetapan berlaku padanya, kemudian ia mengerjakan amal perbuatan penghuni surga dan ia masuk surga. Berikutnya adalah kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah SAW menjawab,
hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qada atau takdir yang baik ataupun yang buruk. Lelaki itu adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan pelajaran agama kepada umat Nabi Muhammad. Jawabannya Rasul, yaitu yang dibenarkan oleh malaikat Jibril itu berisi rukun iman. Salah satu dari rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Dengan demikian, mempercayai qada dan qadar itu adalah kewajiban kita. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sendiri, baik itu yang berupa menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu adalah atas kehendak atau takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu terdiri dari dua, yaitu takdir mu'allaq dan yang kedua takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya, Ahmad punya cita-cita ia ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya, Ahmad itu harus rajin belajar dan tekun. Cita-citanya itu menjadi keyakinan, yaitu menjadi insinyur pertanian. Yang kedua, takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar oleh manusia. Misalnya ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit dan atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu maupun bapaknya itu berkulit putih. Halnya itu kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Sikap optimis, mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung, tubuh-tubuhan berkembang subur, layu-layu dan kering, rumput-rumput subur bila selalu disiram dan sebaliknya, bila dibiarkan tanpa memelihara akan mati. Semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang disebut takdir. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di samping itu, manusia berada di bawah hukum-hukum tersebut atau qauliyah dan kauniyah. Yang kedua, ikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Pada Al-Quran surat An-Nabiyyah yang artinya berbunyi, sungguh mereka adalah orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan baik. Dan ada juga di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun yang berbunyi, mereka yang bersegeralah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang yang segera memperolehnya. Yang ketiga, doa adalah ikhtiar batin yang benar, pengaruhnya bagi manusia ini yang meyakininya. Yang keempat, tawakal. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dari Ja'far bin Amir bin Umayyah dan radhiyallahu an, tawakal ialah seorang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, aku lepaskan untaku dan aku bertawakal. Nabi SAW, ikatlah kemudian bertawakallah. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap tawakal baru boleh dilakukan setelah usaha yang sungguh-sungguh sudah dijalankan. Sekian dari presentasi saya. Bila
ada kesalahan dari segi maka PPT maupun ucapan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.